untuk mencapai level-level berikutnya. Kan gitu toh Mbak, ya kan? Karena memang Iya sih Mas. suatu saat nggak apa-apa air Jadi mata. baper loh aku. Air mata memang harus ditumpahkan agar kita menjadi sedikit lebih lega, iya toh? Mana ada dari tadi saya mendiskreditkan sampean. Wah kamu itu gini gitu, mana ada, nggak ada tuh. Nah, koncone sampean kan langsung laporkan, nah ya kan? Kalau aku melihat dulu situasinya, sik butuh gak, gitu kan? Ada hal lain nggak yang bisa yang lebih dipentingkan dari di kesamping untuk hanya sekedar melaporkan majikan. Makanya pinter dan benar itu belum tentu bijak. Nah sampean ini sudah sangat bijaksana. Pokoknya demi yang di Indonesia. Nah nanti takutnya begini loh, berkepanjangan waktu. Ini sampean baru kontrak 1, kontrak kedua sampean juga berjuang mati-matian buat keluarga. Lah yang di keluarga kadang-kadang tidak ada menghargai sampainya jadi tambah susah, tambah sedih, tambah stres. Kadang-kadang itu terjadi Mbak. Itu loh fenomena yang terus berulang. Makanya sesekali waktu setelah sampean sudah lulus, baru sampean boleh ceritakan. Gitu. Makanya dengan konten-konten ini, kalau pihak-pihak keluarga itu mendengarkan juga konten ini, mereka akan tahu seberapa besar perjuangan teman-teman itu demi kehidupan yang ada di Indonesia. Nah itu saya bahagia Mbak, bisa menyebar cerita di mana itu loh. Jadi PMI itu perjuangannya sampai di sini, supaya mereka benar-benar menghargai kerja keras sampean, pengorbanan sampean, air mata, capek, tekanan batin. Karena hari-hari ini itu orang udah banyak yang nggak peduli. Kalau saya bukan peduli, tapi lebih cenderung ke arah kurang kerjaan. Oh iya, terus aku juga mau tanya sih, kalau di Hong Kong itu semisal ada hari libur minggu atau setiap tanggal merah tapi disuruh kerja, kan seharusnya masuk hitungan lembur. Lah itu enggak dimasukkan sama hitungan lembur, gajinya ya tetap gaji utuh. Terus yang kerja pas hari libur itu enggak dikasih uang, cuma dikasih ganti hari libur. Emang boleh seperti itu? Iya memang begitu. Jadi gini Mbak, sampean hari Minggu, ya kan? Kalau sampean disuruh kerja, sampean jangan mau. Tapi kalau anda teman-teman butuh duit, ya tak ganti duit 150 misalnya. Apa 175, apa sing enek 200, enek sing 250 mau. Kalau saya, prinsip saya ya, libur ya libur, saya mau istirahat. Kalau kamu mau nyuruh saya kerja, ya kamu tak laporkan libur. Kalau saya loh. Di sini tuh nggak boleh. Nah, makanya karena sampean tidak tahu dan sampean manut. Nggak tahu. Sampean nggak tahu dan sampean manut. Ya sudah. Nggak berani pisan. Nah, nggak berani pisan. Ya sudah diplokoto saja gitu loh. Ya kan? Ya itu kan sampai karena sampean tidak mencari tahu itu, sampean mencari tahu udah sejalan berapa bulan ini. Karena memang perasaan takutnya sudah sangat menguasai dan perasaan butuhnya. Saya ya ketika kita sama perasaan jatuh cinta sama perempuan yang wah sekonyong sekoter ya kan ibaratnya. Saya pernah jatuh cinta kepada setiap wanita. Ada wanita yang saya jatuh cintai, bahwa saya disakiti, saya diselingkuhi, saya nggak peduli, saya tetap cinta sama dia. Kan jadinya bukan cinta lagi gitu, jadinya goblok. Dan saya pernah di fase itu Mbak. Saya harus berjalan 4 jam naik sepeda motor hanya ingin pulang. Dia pulang dari asrama bidannya, saya yang jemput nganterin ke rumah. Karena cinta sekonyong sekoder Mbak, giliran mau dinikahin saya ditolak, tak lamar istri saya kemudian ditolak. Betapa perihnya sakit hati itu Mbak gitu. Ya karena saya itu goblok bucin. Nah kalau sampean bukan goblok dan bukan bucin, tapi sampean belum memahami situasi dan keadaan, belum belajar, sehingga tetap kerja dan tidak dibayar. Yo majikannya guyang-guyu.
Kalau saya ya sudah fix, saya nggak nambah, selesai. Kalau ceritanya seperti itu. Soalnya setiap kali saya mau ngelawan, mau nunjukin pendapat saya itu, dia nggak mau dengar, mesti kalah ngomong. Iya, karena udah duluan dia ngomong sampai A sampai Z, terus aku nggak ada kesempatan ngomong. Akhirnya tetap aku yang salah, aku yang dilaporkan ke agent, dan berulang kali tetap seperti itu. Ya, kalau kita bicara sama agent, nah agent dapat duit paling gede dari majikan. Dari kita itu cuma 10%. Yang dapat duit dari sampean itu PT, karena sampean potongan. Makanya sampean ya tidak dihiraukan. Itu wis fix. Even though itu saya ketika dikeluhkan anak yang saya proseskan, ya saya selalu ngomong di depan. Kalau majikan dari kita bisa ngomong ke majikan. Kalau majikan tidak dari kita sendiri, misalnya kita ikut agent lain dan semuanya, ya kita mencoba menyampaikan. Tapi kalau sekali lagi, makanya kita bilang bahwa yang punya urusan itu sampean dengan majikan. Tidak ada dalam diri sampean, harus sampean pikirkan. Besok lagi dengan agent dan semuanya, makanya selalu ada di percobaan pertama kita mungkin di agent yang itu, tapi di percobaan berikutnya kita sudah nggak mau dengan agent itu. Ya nggak apa-apa, itu siklus yang normal dan wajar sekali. Kita hidup itu tidak ingin mendapatkan pembelaan siapapun. Kalau saya loh ya, hidup saya tidak ingin mendapatkan pembelaan dari siapapun, tapi hidup saya adalah perjuangan saya. Hidup saya yang harus saya lalui. Saya tidak berharap kepada siapapun di luar sana. Karena harapan itulah yang menjadikan kita jadi kecewa. Saya menggantungkan harapan ya pada diri saya sendiri. Makanya kenapa sampai pilihan presiden kemarin, kita berharap pemimpin kita bisa lebih baik gini. Everything is bullshit, semuanya nyomong kosong. Gak ada orang yang membantu kita selain diri kita sendiri. Saya aja ini kurang kerjaan nampan. Saya ini aja yang kurang kerjaan nampani teleponnya sampean. Yo, bukannya mau dapat minta pembelaan dari sana dari sini, enggak. Cuma itu kalau aku pribadi, kalau urusan sama agent itu mbok ya yang bijaksana lah dalam menghadapi masalah sama si cecenya. Nggak bisa. Jadi makanya kenapa dituntut sampean harus belajar sendiri, sampean harus pinter sendiri, sampean harus punya tahu aturannya bahwa hari Minggu adalah libur, dan libur itu wajib dalam 7 hari. Dalam 7 hari, 6 hari kerja, 1 hari libur, itu sampean harus tahu pondasi-pondasi itu. Jadi sebenarnya teman-teman itu ngerasa seperti itu. Itu karena teman-teman, jadi gini, permasalahan di dunia, permasalahan di dunia ini, sesuatu yang menyebabkan masalah di dunia ini hanya ada 2, Mbak. Yang satu adalah nafsu, yang kedua adalah ketidaktahuan atau pengetahuan. Makanya orang-orang yang mampu dan bisa mengendalikan nafsu, maka akan diberikan hal-hal yang jauh lebih baik. Terus bagi orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih, maka ditinggikan derajatnya. Itu loh Mbak kunci. Siap. Nah, ketika 2 hal tadi di dunia ini, wis masalah itu munculnya hanya dari 2 inti pokok, itu dari situ. Sampean dibicara nafsu, ya nafsu sampean adalah ingin agar keluarga sampean itu semuanya baik-baik saja, karena sampean merasa punya tanggung jawab. Jadi hasrat sampean untuk membuat mereka lebih bahagia. Bener nggak aku ngomong? 1. Terus yang kedua, itu bisa sampean tanggulangi dengan cara tidak melawan majikan, tidak melaporkan majikan. Berarti sampean bisa menahan nafsu. Iya kan? Ya. Iya, Mas. 1. Yang kedua
Akhirnya sampean kena mental. Karena sampean kurang pengetahuan. Tidak berani berontak. Karena hanya berlandaskan yang satu tadi. Pengen keluarga baik-baik di sana. Iya enggak? Sampean kena yang kedua. Kurangnya di pemahaman, pengetahuan, peraturan, tata cara. Jadi nih sampean ngedrop. Bisa. Dari titik ini sudah ngerasa punya kesimpulan. Mas. Ya, pengetahuan itu wajib. Begitu turun dari bandara, katanya beberapa orang itu ada yang ngasih toolkit gitu loh, buku, panduan atau apapun. Yang ngasih yang di bandara biasanya pakai blazer warna merah atau apa kepada JJ. Nah, itu juga harus dipelajari. Makanya kita menyediakan konten-konten supaya nggak harus baca, tinggal dengerin aja. Dan aku pikir pun sampean dengerin konten saya pun belum banyak. Bisa jadi paling kalau 25 kali aja udah kebanyakan. Paling baru 9, 10 gitu. Ya enggak tahu. Nah kok enggak? Ya kok kalau sampean rajin. Lah sebelum aku hubungi sampean ini kan aku sebelumnya udah dengerin channel YouTube sampean. Tapi kok masih belum punya kekuatan? Berarti kan belum celeng. Sik gurung lega wae gurung nelpon wonge. Iya. Apa ngono ya, Mas? Nah, karena lihat itu jawabannya sampean sing tahu, Mbak. Ya itu wajar, sah-sah saja. Karena dengerin, karena itu masalahnya orang, ya kan? Karena banyak orang yang tidak bisa mengkonversikan masalahnya orang dengan masalah kita, mengkorelasikan hubungan. Jadi, ya itu kan masalahnya wong. Masalahku kan beda saka iku. Nah, itu. Tapi kalau kita bisa melihat intisari apa yang saya sampaikan, akhirnya sampean balik nang awake dhewe, ya berarti tiba ya aku kan kudu ngene. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan individu, kan saya nggak bisa memaksa, ya kan? Ancene nek gak di apa jenenge cipok karo bojone dhewe kan ya gak lega. Mau ndelok tok wong-wong pacaran niku kan gak lega, tapi nek karo bojone dhewe wis jrep ngono kan baru lega. Lah kan sampean tipikal yang begitu. Malah sampean sing guyu, Mas. Loh, piye sih? Loh, saiki itu kondisi sampean itu lagi galau. Makanya saya mencoba memahami sret gitu kan. Lah, mari nangis terus guyu. Ini hanya ada di konten saya. Enggak ada selain di luar konten saya itu. Mari nangis-nangis terus jadi guyu. Nek sing wong nangis-nangis malah tambah tak seneni ya ada. Karena saya ngelihat posisinya dulu, dia itu nangisnya karena apa? Kalau nangisnya karena kesalahan dia dan kesalahan yang dia sengaja dan dia buat, entek sama aku. Tapi kalau kesalahan ini kan karena sampean ingin berjuang, sebenarnya aku bisa juga. Pertanyaan, lah apa sampean pengen nang Hongkong? Lah apa sampean gak ngerti Hongkong? Itu kalau saya ingin mengedonkan mental sampean kan begitu pertanyaannya. Lah sing milih sapa lho? Tapi dari runutan cerita dari depan tadi, saya tidak menggunakan sistem itu. Saya menggunakan, ini berarti ketakutan, kurang pemahaman. Jadi aku fokusin ke situ aja. Jadi dari 5 menit pertama itu sudah bisa dilihat. 3 menit pertama itu dengan saya mendengar itu, saya mencoba. Ini situasi dan kondisinya kayak apa. Nah itu. Intuisinya semakin tajam. Akhirnya ngomong, iya benar mas. Nah. Nenek wong wis ngomong benar itu berarti iya kan, makanya tidak banyak orang yang belajar dari mendengar. Yang ada orang itu pinginnya didengar.
Itu loh Mbak. Lah saiki Benar sekali. Lah sopo saiki sing pengin dengar ya sudah. Saya aja lah jadi manusia yang mendengar. Dan dengan saya mendengar, ilmu saya jauh lebih banyak, pengetahuan saya lebih besar, dan rezeki saya mengalir deras. Amin. Kan begitu Mbak. Nggak ada masalah Mbak sampean ini menurut saya. Cuma takut aja mau menyampaikan pendapatku ke mereka. Soalnya setiap kali aku ngomong nggak pernah didengar. Keburu marahi duluan. Nah. Aku kok jadi mikir sama ngomong kena mental. Masa aku kena mental? Kena. Sampean ini kena. Tapi di ujung. Terhempasnya itu di ujung. Sebenarnya dari depan sampean kena, tapi sampean jagoan. Semua manusia itu bisa kena mental. Kok jangankan sampean. Saya itu juga bisa kena mental. Tapi porsinya kan beda-beda. Tapi semakin kita menghadapi tekanan mental terus dan bisa, maka mental kita terlatih. Nah, kena mental saya ya mau nikah sama perempuan sudah saya lamar 4 orang dan semuanya menolak. Itu mental sebenarnya kena. Tapi sampean setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali ya mentalku jadi iyalah. Nah, setelah itu perempuan yang uber-uber saya. Saya gimana diuber-uber cewek. Nah, coba. Lagi sekarang telepon 10 11 sehari 20 apa gak cewek kabeh sing nelpon. Bener gak kalau kita ngambil sebuah pembelajaran? Benar. Iya. 4 loh, saya mau menikah usia 28. Baru bisa menikah di usia 32 dan 33. Itu pun gagal 6 bulan tok. Nah baru yang ini saya bisa mempertahankan hampir 6 tahun mau 7 tahun. Dan pinginnya saya pertahankan. Alhamdulillah. Dan pingin saya pertahankan dapat momongan terus. Ya alhamdulillah belum. Semoga kayak cepet dapat ya. Ya enggak saya fokusin ke sana. Saya fokusin bantu orang aja. Ben nanti Gusti Allah ngesakno karo aku. Kok ngesakno Sandro iki ngewangi wong terus. Ngewangane lah. Lu yuk boleh. Malah dapat barokah Mas. Nah, sampean dhewe lho sing ngomong. Nah, kalau sampean lihat bacaan komen ya. Kalau saya itu jadi gak ada alasan saya untuk galau. Karena sing komen iku kadang semoga Mas Andro dan Mbak Yuli selalu sehat. Semoga Mas Andro dan Mbak Yuli bisa membantu kita-kita. Loh, Mbak didongakno ngono lah aku iki lho sapa, Mbak? Kok didongakno sampai koyo ngono lho. Piye? Apa ya Gusti Allah iki sayang karo aku melalui mbak-mbak sing komen tadi. Lho piye sih? Lho itu rezeki Mbak. Sing ndonga wong 200, wong 300 sik. Apa ya dibiyuki rezeki karo Gusti Allah aku, Mbak. Oh bener Mas. Padahal ngrungokno wong nangis-nangis ngene lho cuman bayangkan. Ngrungokno mari wong nangis terus guyu. Lha kan piye? Terus diwai perempuan kalau sampean malah iso guyu. Nah. Aduh. Enggak apa-apa, Mbak. Ya memang saya melihat potensi ini itu sudah hampir 2-3 tahun yang lalu. Potensi teman-teman minta didengar itu udah 2-3 tahun. Cuman ya sudah. Dapatnya Miss Yuni dulu. Dia konsisten, dia kerja keras, dengerin teman-teman ngomong, ya sudah, dia melejit bes. Nah, saya kan mempelajari algoritma YouTube-nya 5 tahun yang lalu, 2018. Karena nggak benar-benar fokus, nah giliran aku mau dengerin istri ngangengong, ayo wis, aku leren dhisik, ya monggo Miss.
Miss Unit banter dem 25 35 konten. Pokoknya siapapun yang telepon dengerin, kasih solusi, kasih solusi, kelar sudah. Gusti Allah. Kesamaan itu ada agensi ya Mas? Ada agensi sendiri? Ada. Kalau boleh tahu alamatnya di mana? Kebetulan kita nanti, ini sekarang saya di Indonesia, bulan Maret. Oh, sekarang masih di Indonesia? Ya, nanti bulan Maret saya balik lagi ke Hong Kong. Posisi kami ada di Kamsung Road. Kami mencari rumah yang lebih lebar, salah satunya untuk studio, salah satunya juga kalau ada teman-teman yang datang itu gak umpek-umpekan. Karena teman-teman itu kan kepingin hari Minggu itu fresh gitu. Ya makanya kita ciptakan situasi dan suasana di mana gak umpek-umpekan, gak usel-uselan, semua boleh datang, duduk bercerita apa kebutuhannya, apa keinginannya, apa yang harus dibantu, apa yang harus. Oke, kalau udah ready sama Sherlock pasti. Semisal aku ada waktu tak kesana. Boleh, siapapun boleh gitu. Nyewon kopi. Aduh, itu jangan sasetan pokoknya Mbak. Kok ngenyang. Jadi nggak usah yang kopi ngilai mumet. Iya, ya, maksud saya nggak ada kewajiban ke situ. Dengan sampean ngerasa lega, sampean ngerasa senang, sampean ngerasa ada yang mau dengerin, itu enough, more than enough, lebih dari cukup buat saya untuk Gusti Allah ngesakno karo aku ngono lho Mbak. Paham nggak? Iya, amin. sing dicari kan itu. Alah Sandro iki kok ngesakno men. Bentino ngrungokno masalah. Wis tak wene rezeki. Lho ngono lho Mbak. Amin deh Mas. Nah, amin. Aku yang saya butuhkan dari teman-teman itu masalahnya. Dan dengan masalah itu saya bisa hidup lebih baik gitu. Bukan mencari masalah buat mereka, tapi masalahnya mereka itu, masalah-masalah kehidupan itu yang menjadikan kita itu jauh lebih kuat. Nah ya Gusti Allah itu kayak urip gak cuman seneng tok Mbak. Ya enek masalah juga, ya enek kesusahan, ya enek kesedihan. Nah kesusahan dan kesedihan itu yang kita manage. Saya mau. Iya, Mas. Saya mau memanage itu, kesedihan, kesusahan itu saya manage. Walaupun itu bukan kesedihan saya berusaha menjadi seseorang yang mencoba merasakan apa yang mereka rasakan dan bagaimana keluar dari situasi dan keadaan itu gitu. Dengan cara yang baik dan benar. Kalau nggak ada cara yang baik dan benar ya tak kongkon tukaran Mbak, wis ngono ae. Tapi nek koyo sampean kan wonge gak isonan. Jadine ya sesuai. Nggak boleh saya ngejak ngongkon sampean itu ngejak tukaran karena sampean bukan tipe yang begitu. Sampean padahal cuma mendengarkan ceritaku toh loh, sama iso nilai aku seperti itu toh Mas. Loh, gini loh Mbak, makanya orang tidak membaca tentang teori psikologi bahwa ketika kita 3-4 kita menjadi pendengar yang baik, maka kita powerful Mbak. Kita sangat powerful dan itu tidak banyak disadari orang. Itu pelajaran psikologis loh Mbak. Loh, saya juga baca Mbak. Kalau sampean lihat Facebook saya sering di situ bikin status-status di mana pembelajaran secara psikologis. Jadi status-status di Facebook saya bukan bagaimana terhadap kejelekan, tapi bagaimana menyikapi situasi, kondisi dan keadaan yang kita hadapi. Enggak menarik, orang enggak melihat. Tapi begitu orang memahami dan mengenal bagaimana saya jamin besok nonton lagi, dengerin lagi. Bahkan bisa lagi curhat. Pasti. Padahal bisa lagi curhat lagi. Dan bahkan menunggu nek cerita apa iki saka Mas Andro. Loh iya, saya percaya diri Mbak. Karena 7 tahun aku nyeles Mbak. Kalau hari ini kan saya cuma ngomong sama 5, 6, 7 orang. Saya waktu jadi sales, saya presentasi hampir paling banyak yang saya rasakan pengalaman itu satu ruangan itu 1000. Kalau malam hari itu 1204 termin. 4 session saya ngomong sama 1000 orang.
Makanya kan kalau sampean bisa ngerasain ngomongnya koyok gak enek enteke gini. Ya kan? Enek sing disampekno kadang-kadang kayak gitu tuh. Ya sedino ngomong ambek wong 1000 ya, Mbak. Dan itu saya jalani selama 7 tahun, Mbak. Ya wis. Senam mulut. Nah, jadi makanya bojoku sampai mblenger ndomble ya. Aku ngomong lho sing dindomble oke kok, malah komen, malah ndongakno aja iri ya Mbak, aku ngomong ngono. Jadi situ pengetahuan, Mbak. Makanya saya terus menggali pengetahuan. Saya terus mendengarkan sesuatu yang nantinya akan saya bawa kepada persoalan-persoalan dan masalahnya teman-teman. Saya hubungkan. Itu kalau masalah yang timbul di dunia ini hanya 2 itu hampir ke semua masalah itu bisa menyangkut 2 hal tadi. Yang membuat hancurnya dunia, yang membuat kekecewaan terbesar terhadap dunia itu hanya 2 hal tadi, nafsu dan pengetahuan. Makanya kenapa sih orang yang punya pengetahuan naik? Yang kedua, orang yang mau berbagi pengetahuan itu dikasih jariah, pahalanya nggak putus. Ya karena keutamaan itu tadi 2 hal. Gitu loh Mbak. Iya. Tapi saya yakin Mas, dibalik semua rasa pahit yang saya rasakan di majikan yang ini, suatu saat Allah pasti persiapkan yang jauh lebih baik. Tuh yang mau saya dengar. Tapi kapannya aku nggak tahu. Nggak, cepet. Jadi gini, kalau sampean berbicara tentang itu, semakin ibaratnya bola itu ditekan ke dalam air, semakin dalam, begitu dilepas, lompatannya kan tinggi sekali. Makanya ketahanannya sampai pada saat ditekan itu sampai sejauh mana, itu yang membuat sampean itu untuk segera keluar dari keadaan. Nah ujiannya menungso itu waktu demi masa. Makanya wong nek gak iso memanfaatkan waktune kan manusia yang merugi. Ini wis tersurat ini. Tuh iya, aku di sini tuh sering sekali makan makanan sisa, Mas. Kalau mereka nggak habis, makan malam mereka nggak habis, sisa nih aku nggak boleh masak sendiri. Aku dikasih sisanya itu. Nah, ini udah berjalan sampai sekarang. Gini, sebenarnya terus triknya keliru, Mbak, menurut saya. Sebelum disajikan ambil dulu. Nggak boleh. Ya carane pinter-pinter ngomong si masak sampean kok. Kecuali sampean ditungguin nek masak kan repot. Loh, setiap mau tak sajikan itu dia wis duduk di kursi dapur loh. Nungguin aku masak. Ya nggak apa-apa. Gimana caranya ya, aku mau ngambil? Ya gini, ya taruh di mejanya mereka, sisain di wajan. Jangan semuanya, taruh di piring dan semuanya. Terus kalau dia tanya, lah kenapa itu kamu ambil? Lah emang aku anjing kamu kasih sisa. Sekali ya men ngomong kayak gitu, dia pasti akan mikir. Nah tapi tingkat keberaniannya sampai di mana? Saya sering dapat cerita yang kayak gitu. Tingkat keberanianku sampai di mana? Nah itu persoalannya kan di situ. Persoalannya bukan makanan sisanya. Keberanian sebanyak itu susah sekali. Nah, karena sampai tidak berkumpul dengan orang-orang yang jahat. Kumpulan sama saya loh Mbak, tak ajari jahat. Malah aku harus diajari jahat, iya toh Mas? Itu benar, karena menghadapi majikan yang jahat, kalau kitanya tetap tidak jahat, yang terjadi kayak sampean nangis dan meratap dan nunggu kapan Gusti Allah ngasih aku sing enak. Pertanyaannya kan kayak gitu. Tapi ketika sampean berusaha ngomong, lah kayak anjing aja saya tak kasih. Wong anjing aja diambilin makanan dari tempatnya, itu loh anjing. Apakah saya serendah anjing? Hanya makan makanan sisa. Come on, dadai singsang homoa.
Mikir dia Mbak, sampean keluar kata-kata kayak gitu loh, mikir jajal di ending sampean nanti lakukan itu. Iya. Oh, Mas, benar. Iya. Gini loh, orang Hongkong kalau kita biarkan nginjek kepala, malah kalau bisa itu pisaunya ditusuk-tusukkan ke jantung kita, ke hati kita, ditusuk-tusukkan. Tapi kitanya nggak mati-mati gitu loh, paham nggak? Tapi kan itu loro Mbak, loro kan nangis, iluhe metu jeger, lah gitu tuh. Tapi begitu sampai ngegas, dia pasti akan ngomong, hah? Kamu sudah berani pokcoy lah. Kami sudah berani. Iya, aku dulu pernah loh digituin. Lah. Aku dulu pernah digituin waktu aku disuruh lap-lap jendela luar. Itu kan aku takut tuh. Kan soalnya jendela di rumahku itu nggak ada teralisnya. Aku bilang sama dia, aku nggak muisi, aku nggak berani kok. Dadai aku kalau harus ngelap jendela yang bagian luar, tanganku nggak nyampe. Kamu itu di sini kerja tak bayar. Nah, gitu. Kalau terus aku sekali ini bilang ke dia, dia langsung ngomong begini, kamu ya sekarang udah berani pokcoy sama saya. Nah, kan? Kamu dulu nggak seperti ini loh. Nah. Kamu mungkin selama libur itu kamu sudah dipengaruhi sama teman-temanmu. Nah. Makanya sekarang kamu berani pokcoy sama saya. Laporlah ke agent, akulah yang salah lagi. Nah, ingat ya, kan? Saya kan tidak dukun ya yang menebak. Tapi begitu saya sampai ngomong kayak kita tuh ngomong sampai langsung cerita. Wah, lah lakukan itu terus. Di kontrak warna biru itu tidak boleh ngelap. Kalau sampean dapat rekamannya itu, sampean bisa memperkarakan majikan. Nah, kalau enggak majikan ditegur sama lebor. Bisa banget. Pakai banget. Makanya sampean tak suruh ngumpul sama saya, tak ajari jahat. Tapi jahat yang bener. Tuh kesimpulannya. Ya kan bener toh. Mangan. Ya kan? Sampean di wajan atau di penggorengan, taruh di piring, sisakan di wajan dikit. Dia ndelok itu buat siapa? Buat saya. Masa aku habis kamu sisa kalian? Dah, pikir kalian anjing, aku anjing. Makan sisa-sisa kalian. Apalagi itu babi, itu melanggar banget. Tapi kok kamu dibiarin, kok tambah semena-mena? Ya nggak apa-apa. Sampean mau di-interminate hari itu juga, no problemo. Sampean kan membela prinsip sampean. Sampean kan melawan berjuang di harga diri sampean. Nah, ketika harga diri sampean serahkan dengan ketakutan, ya selesai sudah sampai detik ini. Dan puncaknya ini nelpon saya. Iya ya Mas. Dulu aku nggak pernah mikir masalah harga diriku di sini. Pokok selama aku nggak pernah disentuh sama dia, ibarat kata aku nggak pernah dilecehkan sama dia, mungkin aku masih bisa diam. Nggak maksudnya nggak mau ngelawan yang enggak. Soalnya aku ya itu tadi, di rumah ada tekanan, ada tanggungan, dan semua itu bertumpu sama aku. Jadi mau nggak mau aku harus berusaha bertahan supaya nggak di-interminate, supaya nggak dikeluarkan, ya meskipun merusak hatiku. Iya. Nah itulah. Sampean berarti kan orang baik. Nah sampean tak ajari untuk jadi orang baik, karena sesungguhnya saya adalah orang yang tidak baik bagi orang-orang yang tidak mau baik dengan kita. No. Jadi kalau prinsip ya, sekali lagi, orang Hongkong sampean ikuti terus ya wis, siap-siap ae. Sampean gak pernah dengar kontenku yang 6 bulan nangis, 8 bulan nangis, setiap malam nangis. Kan ada itu juga. Aku dulu setiap hari, setiap malam, Mas. Lah, ngomong dhewe saiki pengakuan dosa. Hah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sekali lagi itu bukan sesuatu yang salah. Karena keperbedaan budaya, tradisi, dan segala sesuatunya. Makanya di Hong Kong itu bukan bekerjanya. Di Hong Kong itu lebih ke arah menyiapkan mental. Dan menyiapkan mental itu harus dimaki-maki waktu di PT, diteriakin,
disuruh-suruh, diperas, ditekan senemen-nemennya agar begitu masuk ke Hong Kong, iyalah. Makanya saya sudah siap di kondisi yang terburuk waktu di Hong Kong. Karena kehidupan saya waktu di Mapala, saya cuma dikasih 100.000, masuk di hutan, gak bisa buat beli apa-apa, cuma dikasih garam sama pisau, gimana caranya hidup, gimana caranya makan. Jadi saya sudah pernah merasa di titik saya punya uang tapi gak bisa berbuat apa-apa. Nah itulah yang terjadi sama sampean. Sampean punya uang, punya kan uang, tapi sampean gak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa keluar dari kondisi karena buru uang untuk memenuhi kebutuhan, iya toh? Iya benar. Nah ini loh, mengkorelasikan hukum itu gitu loh Pak. Itu yang nggak semua orang bisa. Intinya gini, kalau sampean selalu yakin bahwa Gusti Allah akan memberikan sesuatu lebih buat saya, ya sudah, ini saya terima Gusti Allah. Saya terima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Hati saya seperti ini, saya terima. Sampean harus mengucapkan itu. Tak terima kanthi ikhlas Gusti Allah. Besok, karena aku yakin dirimu maha adil dan seadil-adilnya. Besok, siapa ngerti sampean dikai majikan. Saya ada cerita di konten. Itu dia sama mbah beli beras sendiri, beli kompor sendiri, beli minyak sendiri, beli makanan sendiri, dimasak sendiri di rumahnya. Tinggal dengan satu mbah. Dan dia di endingnya kurang 3-4 bulan dia yang diinterminate. Padahal dia sudah berkorban ya. Dia beli sendiri semuanya demi kehidupannya dia di rumahnya mbahnya itu. Karena tahu sendiri mbah di Hong Kong itu selalu banyak perhitungan. Roti aja dikasih tanggal, makan sayur aja dihitungi, dan sampai jatahnya si mbak itu nggak dikasih, dia terima. Setelah itu dia ngebreak, dia nyari majikan ke kita, dapat satu majikan 1 bulan gajinya dia sudah ditambahi 2.000, ditambahi iPad, Masya Allah, dikasih iPhone-nya, majikannya beli yang baru, iPhone-nya dikasih. Terus sopo sing garai koyok ngono iku sopo, pertanyaan saya. Yo keikhlasannya dia, bukan sopo-sopo. Lho Gusti Allah ngesakno. Yo enggak? Makanya sing digoleki iku kan ngesaknone Gusti Allah karo awake dhewe. Karena kitanya tidak merasa mengeluh. Karena merasa yakin bahwa ada hal yang baik yang sudah akan disiapkan buat saya. Itu kalau saya hakul yakin. Buktinya sampai saiki awakku yo lemu. Manganan moro-moro wong transfer duit, Mas aku njaluk tolong ngene. Iso enggak iso? Piro lah? Tak pending aku ngomong nih piro. 2-3 hari. Mas iki lho wis arepe transfer sido angkone piro, aku selak butuh. Lho piye? Sing diuber malah aku, Mbak. Sing duwe masalah dhek sing diuber aku. Piye jal? Lek kayak sampeyan wis ngomong ya moro nggawa kopi lho. Ora ya wis diuber-uber kopi. Wis gak jelas jatahku ngopi sedina wis kebayar. Dengan sampeyan dateng. Iya, Mbak. Yakin. Enggak. Sekali lagi, dunia itu tidak hanya buruk. Terus kita juga sampean masih baik itu sampean keren, makanya harus tak kontaminasi, harus tak kasih tahu tentang jahat. Nek apik terus ya sampean pesilat terus atine, nangis bendino karena sampean apik. Coba sampean jadi ke apik, guyang-guyu sesuk kaya aku ini ngekek karena nggak apik. Nek wong apik wis mesti nangis. Nek wong elek jahat kaya aku kene guyu cengenges. Terus ingat-ingat loh ya Mbak, orang ini nggak tahu benar apa enggak, tapi saya meyakini ya hidup itu jangan terlalu baik, cepat mati Mbak. Aduh Thomas, anakku saya kecil-kecil loh. Gak kau nek dienggokno. Aku berjuang piye gue.
Sampeyan lihat ya. Wong ya, uji ya kan. Mendem narkoba pola jadi ustad. Gorong suwi jadi ustad meninggal. Sama nih ngedek-ngedek ya aku. Lo karena meninggal karena beban perasaan. Makanya malahan ojo terbebani dengan perasaan, dilosno wis jalan yang benar. Untung aku gak ada di garangan. Ojo di garangan aku boyo. Aku mau dianggap garangan, aku boyo. Nyaploke luwe hombo, nek garangan kan mangane titik-titik, nek boyo mangane langsung akeh. Sekali hap langsung. Nah, makanya gitu ya, Chris. Intinya dari percakapan ini sampean mengambil nilai, ngambil sisi, dan tidak selalu pokco itu salah, dan tidak selalu mengalah itu benar, gak selalu. Ya kan? Ada momen momen di mana sampean harus pinter melihat situasi dan keadaan untuk melakukan perlawanan. Buktine ya Pangeran Diponegoro ya melawan. Masa penjajahan Jenderal Sudirman ya melawan. Pak Karno mbek Bung Hatta yang melawan. Kita ditakdirkan hidup untuk berjuang melawan kezaliman. Kezaliman siapa? Majikan. Benar-benar ayah anjane. Aduh, gitu loh Mbak ya. Oke. Aku baru kali ini loh Mas bisa cerita sampai selepas ini. Iya. Biasanya kalau aku cerita sama teman-temanku masih ada yang tak tahan, masih ada yang tak tutupi. Ya, itulah kesaktiannya wong ganteng sak donya. Percaya aku Mas. Oke, terima kasih banyak ya Mas. Tetap semangat, yakin masa depan lebih baik dan jangan pernah ada takut terhadap masa depan. Terima kasih. Gusti Allah selalu ada sama sampean. Sehat selalu nggih, Mbak. Amin. Nah, terus Mbak Nuwun. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Kesaktian wong ganteng sak donya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.